Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Topan CW. Di video kali ini gua mau cerita aja kepada kalian semua. Jadi pada tanggal 25 Agustus kemarin gua baru aja divaksin dosis pertama gitu. Dan pada saat gua bikin video hari ini itu di tanggal 30 Agustus dan gua merasakan udah enakan gitu, udah nggak ada lagi gejala-gejala. Jadi gua mau cerita beberapa hari belakangan apa sih yang gua rasain gitu gejalanya setelah divaksin, dan gue pakai vaksin apa sih, dan bener nggak sih ya simpang siur kata-kata orang gitu ya, katanya setelah divaksin A atau B itu gejalanya begini lebih bagus vaksin A daripada B. Nah disini gue mau sharing aja kepada kalian. Oke, back to the topic, the battle. Jadi tanggal 25 Agustus itu gue baru aja divaksin dosis pertama menggunakan vaksin AstraZeneca. Kenapa gue pakai Astra ya? Karena bengkelnya ada di mana-mana. Enggak gitu. Maksudnya gini. Jadi biar nggak tegang ya. Jadi kenapa gue pakai vaksin Astra? Karena kalau nggak salah di pertengahan Agustus kemarin itu vaksin Sinovac udah habis. Dan yang diorder pemerintah itu vaksin Astra. Koreksi kalau gue salah. Dan ya udah mau gak mau gue vaksin Astra, dan gue divaksin ini melalui perusahaan. Jadi perusahaan yang ngasih ke gue jadwal untuk vaksinasi di tempat A. Nah kemarin gue vaksin di Jakarta Timur, kalau nggak salah perusahaannya PT United Tractor atau apa ya, pokoknya itu deh. Dan vaksinnya di Gor Pertemuannya gitu. Nah kembali lagi ke ceritanya gitu ya. Jadi tanggal 25 Agustus itu gue vaksin, gue berangkat gitu ya jam 10, nyampe jam 10 dan antriannya itu panjang gitu ya. Gue kira secepat gitu ya, secepat kilat gitu. Jadi datang, isi formulir, suntik, cabut gitu. Enggak. Jadi pertama kali datang di depan pagar, lu ngantri dulu tuh. Nah nanti gue kasih lihat ini bukti foto dan videonya. Ini buktinya, antriannya sepanjang ini itu kayak ular melingkar-lingkar ya. Dan setelah lu di pagar itu, lu masuk, lu antri lagi untuk isi formulir gitu ya. Dan setiap vaksin kalian harus membawakan KTP asli dan fotokopi KTP. Ya karena dari perusahaan, jadi ya udah secepat itulah. Kalau kalian vaksinnya di tempat lain nggak sesuai domisili, berarti kalian harus bawa surat domisili. Kalau bisa kalian daftar dulu deh ke RT RW kalian setempat gitu ya. Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Gue vaksin, gue antri, dan di antrian itu ya panjang, kondisinya kayak gini. Nah di sini tuh kalian kayak diverifikasi gitu, apakah kalian pernah kena COVID, atau kalian punya paru gitu, atau asma, atau TBC gitu, atau apapun itu. Nanti kalian ditanya-tanya tuh kayak gitu, berat badan, tinggi badan, terus alergi obat atau enggak. Nah, habis itu kalian dicek tensi darah ya, normal apa enggak, takutnya darah tinggi gitu ya, nggak boleh vaksin nanti jadinya. Dan setelah itu gua antri lagi ya di sini, gua disuntik vaksin gitu ya, duduk-dudukan gitu ya. Sebenarnya gue tuh sebenarnya takut gitu kalau divaksin suntik gitu. Waktu SD pernah divaksin, gue kabur kalau nggak salah. Nggak tahu gue divaksin apa enggak, gue nggak tahu. Kalau nggak salah campak atau apa ya, gue nggak tahu. Kembali lagi ceritanya. Pas gue mau disuntik, nah gue lihat tuh botol vaksinnya. Nah itu Astra dan tanggal expirednya masih lama, bulan 11. Nah karena kita harus make sure nih apakah vaksin yang akan disuntikan ke kita itu masih layak nih untuk digunakan, atau enggak nanti expire ke kalian itu jadi berbahaya gitu. Jadi kalian harus make sure nggak apa-apa, nanti kakaknya juga mempersilahkan. Terus gue pastiin juga jarum suntiknya yang baru, jangan yang bekas ya, takutnya nanti HIV bahaya gitu ya. Oke, disedot tuh ya kan jarum suntiknya di botol itu, gue make sure, baru gue videoin. Nah gue videoin buat apa? Biar enggak terjadi seperti yang di video itu yang disuntik pos gak disuntikin gitu. Jadi pura-pura disuntik padahal enggak. Makanya kan banyak orang yang enggak berani ngeliat pas lagi proses suntiknya. Sama gue juga videoin biar gue make sure disuntik nggak nih vaksin itu. Gue pakai cuma gaya-gaya doang, dicocol tuh ya ke ini lu, tangan lu dicampur doang gitu, atau enggak dicocol tapi angin nggak ada isinya. Jadi ya gue make sure itu semua. Setelah disuntikin, nah beginilah videonya. Rem, yuk bisa yuk. Aduh takut gua. Relax, enjoy, yuk bisa. Aduh ini apa sih? Rem. Ya, jadi tarik selesai langsung ya. Gimana? Jangan ditarik. Iya. Tarik nafas.
Makasih. Oke, setelah gua disuntikin ya, gua antri lagi untuk mendapatkan kertas gitu ya, kartu vaksinasi atau apa gitu ya. Dan nggak lama ya udah gua pulang tuh. Nah, setelah gua disuntikin 1 jam pertama yang gua rasain adalah gua ngantuk banget parah. Jadi pas gua pulang, gua bawa motor itu gua ngantuk-ngantuk parah lah pokoknya. Jadi gua memutuskan untuk mampir ke tempat kakak gua di apartemen untuk istirahat sejenak gitu ya. Gue istirahat dan gue dikasih obat tuh setelah vaksin itu nih, obatnya kayak gini, tulisannya apa nggak tahu, dan dikasih obatnya tuh 6 butir, ini paracetamol. Jadi kakak yang kemarin yang nyuntikin gue itu bilang biasanya kalau habis divaksin tuh gejalanya demam mas, gini gitu, meriang apapun itulah pokoknya. Ya udah gue dikasih obat ini, gue balik nyampe tempat kakak gue, ya udah gue langsung ngerasain tuh udah ngantuk, pegel, kadang pegel tuh, pokoknya rasanya kayak gue kena covid kemarin lah, cuma bedanya ini gak ada sesak nafas gitu ya. Yang gue takutin itu sih sebenarnya, udah pegel, capek, lemas, kepala pusing ya kan, terus belum demam tuh. Ya udah badan udah mulai hangat, ya udah gue istirahat, tiduran, makan, minum obat, tidur lagi, dan malamnya gue mulai demam. Dan yang gue rasain tuh badan gue panas memang, dan gue paksain gue tidur. Terus sebelum itu gue minum obat, tidur walaupun nggak bisa tidur ya gue tidurin lah pokoknya lah, gue paksa tidur jadinya, dan gue tidur. Esokan harinya gejalanya masih ada gitu ya. Ya gejalanya itu apa sih di hari pertama? Ya udah ngantuk gitu aja, badan pegel-pegel, terus sama rasa sakit bekas habis tempat disuntik gitu ya. Tempat suntiknya tuh rasanya masih sakit-sakit gitu kalau dipegang. Hari ini juga masih sih, cuma ya lebih enak lah, lebih gak kayak yang pertama gitu. Disentuh sakitnya mau gila gitu ya. Dan di hari pertama ya kan, ya udah gue ngerasain gak enak badan banget. Tadinya gue mau izin gak kerja, tapi ya udahlah gue kerja aja dulu, kayaknya gue masih kuat. Gue kerja, jam istirahat gue istirahat. Nah gak lama gue menggigil. Beda nih, nggak tahu ya sama atau enggak menurut kalian. Menurut gue beda sih. Di hari H gue habis vaksin, malamnya gue demam, dan di esokan harinya gue menggigil, meriang gitu. Beda kan, kalau demam kan agak panas ya, kalau meriang itu agak kedinginan gitu, menggigil. Nah menggigil, tadinya gue pulang setengah hari, kayaknya gue masih kuat tuh. Udah gue paksa aja kerja. Pulang kerja, udah gue pulang, makan, minum obat, gue istirahat gitu ya. Jadi di hari kedua yang gue rasain adalah meriang ya, badan pegel-pegel, lemes, pusing, terus bekas suntikannya juga masih sakit ya, begitulah rasanya. Dan gue panik, gue takutnya nanti ada sesak napas, dan gue cek juga tuh saturasi oksigen gue pakai ini ya kan ya, kelihatan nggak sih? Dan pokoknya gue ngecek pakai ini, itu saturasi gue masih aman di 98 deh kalau nggak salah, pokoknya gitulah, masih aman. Gue takutnya sesak napas aja. Ya udah gue istirahat, dan keesokan harinya di hari ketiga, wah itu tuh gue merasa kayaknya ini titik puncaknya nih, kalau kasarnya DBD itu udah, nah ini di hari yang puncaknya nih gitu ya. Maksudnya yang gue rasain tuh demamnya menggigil parah lah pokoknya, badan gak enak, lemas banget, jalan pun juga kayak tertatih-tatih gitu ya. Itu bahasanya berat banget ya, pokoknya gitulah yang gue rasain. Dan ya udah gue memutuskan untuk pergi kerja, dan karena obatnya udah habis ya kan, dikasih cuma 6 butir gitu, ya udah gue berobat lagi, berobat, udah gue pulang, gue istirahat. Dan temen gue pernah cerita, nah temen gue juga vaksinnya Astra nih, dia bilang gue juga rasanya sama tuh kayak gitu, pusing terus badan lemas, tapi bawahnya langsung makan. Ya emang iya benar. Udah dia tuh dibikin tidur aja terus, istirahat mulu, udah kayak hibernasi lah punya. Ya udah gue ikutin, gue tidurkan aja itu, seharian tidur aja kerjanya. Ya benar, malamnya gue udah mulai enakan gitu ya. Dan malamnya udah gue enakan, gue main game ya kan, oke nih ya kan. Udah gue memutuskan besok ya udah gue balik kerja gitu ya kan ya. Pas gue udah balik kerja, di keesokan hari berarti hari ketiga nih ya kan, hari kedua gue memiliki gejala tersebut ya kan, meriang apa segala gitu ya tadi yang gue bilang. Nah di hari ketiganya, di hari Sabtu ya kan, ya udah mulai berjalan normal, gue udah mulai enak. Cuma ya yang gue rasain cuma pegel-pegel aja, lemes dikit ya, sama bekas habis suntikannya masih sakit. Dan di hari keempatnya udah mulai biasa, udah nggak ada masalah, cuma yang bekas habis suntik vaksinnya aja yang masih sakit gitu, sakit dikit doang kalau disentuh, kayak linu-linu gitu kan ya. Ya udah, dan di hari ini ya udah gue udah nggak ngerasain gejala apa-apa, dan ya habis suntikannya juga masih ada rasa sedikit doang gitu ya, kayak snut gitu. Udah, jadi ya begitulah cerita gue setelah gue divaksin AstraZeneca gitu ya. Banyak banget orang yang bilang AstraZeneca jangan pakai Astra, gini bahaya, lebih parah gitu ya. Dan yang teman-teman gue cerita juga, dibandingkan vaksin Sinovac dan Astra, kalau yang vaksin Sinovac lebih nggak terlalu terasa lah gejalanya gitu ya.
Ya kalau ngantuk mungkin sama gitu, mungkin kalau ada yang demam. Jadi kalian boleh cerita juga deh, kalian pakai vaksin apa, gejalanya seperti apa, kalian boleh komen di bawah. Tapi kalau gue pakai vaksin Astra yang gue rasain begitu. Nah terus gue pikir aduh dosis pertama aja gue begini nih, gimana dosis kedua gitu ya, gue ngeri gitu ya. Dan ada juga dari teman follower Instagram gue bilang dosis kedua katanya lebih biasa sih katanya, mah begitu ya, gue nggak tahu. Kalau Sinovac juga katanya biasa aja sih. Udah, jadi ya cerita gue ya seperti ini. Gue minum dulu, ini bukan sponsor, ini emang gue suka banget minum minuman ini gitu ya. Gue minum dulu bentar. Ya, jadi gitu, setelah gue divaksin ya yang gue rasain gejalanya begitu. Terus kalau kalian disuruh milih, bang mendingan mana, vaksin Astra atau Sinovac? Ya kalau dari pengalaman teman-teman gue bilang, dan yang gue alami pakai vaksin Astra, kayaknya lebih enak pakai Sinovac gitu ya. Tapi sekali lagi nih, gue bukan menakut-nakuti kalian untuk tidak vaksin menggunakan Astra, itu terserah kalian kembali lagi. Tapi kalau Astra tuh gejalanya seperti itu, lebih kerasa gitu. Tapi kalau Sinovac nggak terlalu, katanya mereka yang cerita soalnya. Ya udah, jadi kalau kalian misalnya nanti kalian vaksin Astra, kalian nggak perlu takut lagi karena gue udah ngasih bekal nih kepada kalian. Jadi kalian udah bisa mempersiapkan diri ketika terjadi gejala-gejala tersebut gitu. Berarti istirahat aja, tidur aja, enjoy, kalem gitu, jangan panik, jangan kayak gue panik, orangnya gampang panik gitu ya. Ya udah, pokoknya begitulah. Kalian jangan takut lah, kalau bisa ya udahlah, kita cepet-cepetin deh, beresin ini semua, udah divaksin semua, biar kita bisa kembali hidup normal gitu kayak negara-negara lain yang udah mulai beraktivitas gitu ya, udah mulai asik, bisa jalan-jalan, bisa pergi-pergi, bisa ke mall ya kan, ke mall sekali lagi gitu ya, bisa kemana-mana. Udah bisa bebas lepas masker, yang mau pakai masker terserah gitu ya. Ya ayolah cepet lah, jangan lama-lama gitu ya. Semoga ya, Indonesia bisa bangkit lagi gitu ya. Jadi kita harus berusaha, berdoa dan berusaha lagi gitu ya. Dan sekali lagi tujuan vaksinasi adalah kita bukti ikhtiar kita gitu. Kalau kita tuh pengen masih tetap hidup gitu. Karena dalam agama yang gua anut gitu ya, kalau misalnya disuruh pilih mati atau vaksin, ya gue harus pilih vaksin gitu. Jadi gue mau mati karena gue pernah ngerasain covid dan itu berbahaya banget gitu. Gue ngeri, gue nggak mau kena lagi gitu ya. Jadi ya gue vaksin deh ya kan. Kalau misalnya gue nanti kena lagi mungkin nggak terlalu parah kemarin gitu ya, seperti cerita gue tentang covid yang ada di sini, kalian tinggal klik aja gitu ya. Oke, mungkin segitu aja cerita gue setelah divaksin Astra. Semoga membantu kalian dan tercurahkan juga nih, kalian mau vaksin apa enggak, harus vaksin ya, jangan takut, tenang, kalem gitu ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like. Kalau nggak suka tinggal dislike ya kan. Komentar juga di bawah bagaimana sih kalian setelah divaksin tuh kayak apa rasanya, kalian pakai vaksin apa, kalian komen deh di bawah deh. Dan jangan lupa share juga nih kepada teman-teman kalian yang mau divaksin pakai Astra nih. Ini gue udah cerita nih, jadi kalian nggak usah takut gitu ya. Subscribe juga dong channel gue agar channel gue bisa berkembang dan menuju ke 10.000 subscriber gitu ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah mau dengerin gue, cerita gue. Gue Thomas TW, ciao. See you on the next video guys. Bye bye. Hey kalian masyarakat Indonesia, saat ini kasus COVID sudah merajalela. Kalian pikir COVID ini tidak berbahaya?